Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Widya Septiani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mendorong murid untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka, memperbaiki kesalahan, dan belajar dari pengalaman. Restitusi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi. Pada kasus 1 ini, Raffi sering datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru, harus dapat menyelesaikan masalah dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut skenario tahapan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Raffi. Selamat pagi Mas Raffi. Selamat pagi Bu. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat selalu. Alhamdulillah. Raffi, tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Belum tahu. Oke, tadi Raffi berangkat sekolah jam berapa? Jam hampir setengah 8 Bu. Hampir setengah 8. Padahal jam masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti kalau masuk sekolah seharusnya jam 7, sedangkan Raffi berangkatnya jam setengah 8. Itu kira-kira bagaimana? Telat atau terlambat. Nah, terlambat itu berarti perbuatan yang bagaimana? Yang Kurang disiplin. Pintar sekali, bagus. Mas Raffi sudah tahu ya bahwa terlambat itu adalah perbuatan yang tidak disiplin. Kira-kira kenapa Mas Raffi seperti itu ya? Setiap orang juga pasti pernah mengalami kesalahan, pernah melakukan kesalahan, punya kekurangan. Tapi di sini Bu Guru tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, dan Bu Guru juga tidak menyalahkan Mas Raffi. Tapi di sini Bu Guru ingin menggali, ingin tanya kepada Mas Raffi, ingin membimbing Mas Raffi untuk mencari solusinya supaya Mas Raffi nanti tidak terlambat lagi. Nah, Mas Raffi alasannya tadi datang terlambat kenapa?
mandinya kelamaan. Mandinya kelamaan. Terus apa lagi? Sama sepatunya aku lupa karena sepatunya tadinya kan di luar. Terus tiba-tiba kalau aku lihat di tas ternyata sepatunya di dalam tas. Oh, lupa menaruh sepatu. Iya. Jadi pagi-pagi Susah sudah nyarinya. siap pakai baju tapi tinggal nyari sepatu nggak Iya, ketemu. susah mencarinya. Terus kenapa lagi? Terus udah cuma itu doang. Cuma itu saja. Pagi bangun jam berapa? Pagi kalau setiap itu mau tidur jam 10 malah bangunnya kesiangan. Oh, berarti bangunnya kesiangan karena Kesiangan karena tidurnya kelamaan atau kemalaman? Kemalaman. Tidurnya kemalaman. Mas Raffi, dulu waktu kita baru belajar, mulai awal belajar ya, kita kan punya kesepakatan, punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh semua anggota kelas. Nah, ketika Mas Raffi melakukan hal tersebut, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? berangkat terlambat dan lupa membawa buku. Berangkat terlambat, berarti tidak boleh tidak berangkat terlambat atau berangkat tepat waktu dan membawa buku ya. Buku yang benar. Ya, berarti sekarang kita cari solusinya. Bagaimana Mas Raffi bisa memperbaiki diri Mas Raffi supaya tidak terlambat lagi. Kira-kira apa yang akan Mas Raffi lakukan? Tidurnya tidak kemalaman. Tidurnya tidak kemalaman, bagus. Bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Mandinya harus pagi-pagi Bu. Mandinya harus pagi-pagi. Terus sepatunya ditaruh rak sepatu. sepatu ditaruh rak sepatu. Guru ulangi lagi ya dari yang tadi Mas Raffi sampaikan. Berarti supaya tidak terlambat malamnya tidur tepat waktu. Kira-kira mau tidur jam berapa? aku mau tidurnya jam 9. Mau tidur jam 9. Jangan lupa belajar dulu ya. Jam 8 belajar. Ya, jam 8 belajar dan 9 sudah tidur. Terus pagi bangun pagi. Nah, supaya Mas Raffi bangun pagi, apa yang bisa dilakukan? Cara lain supaya bangunnya pagi bisa pasang apa? Alarm HP. Ya, bisa pasang alarm. Terus kalau alarmnya sudah bunyi, jangan dimatikan alarmnya, jangan dimatikan terus tidur lagi, tapi Mas Raffi bangun. Terus bangun ya. Merapikan tempat tidur, bagus. Terus apa lagi? Terus Sholat subuh. terus tinggal mandi deh. Baik Mas Raffi, tadi sudah mencari solusinya. Mas Raffi ingin tidur lebih awal, bangun lebih awal dengan memasang alarm, kemudian melakukan aktivitas pagi secukupnya ya. Kemudian satu lagi, menaruh sepatu pada tempatnya. Bagus. Nah, kira-kira itu mau dilakukan mulai kapan? Mulai hari pertama. Mulai hari pertama atau mulai hari ini ya? Nanti mulai hari nanti malam Mas Raffi mulai tidur lebih awal dan bangun lebih awal supaya Mas Raffi bisa berangkat kasih ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi, apalagi rumah Mas Raffi kan dekat. Nah, oleh karena itu Bu Guru ingin apa yang sudah Mas Raffi sampaikan tadi itu betul dilaksanakan supaya Mas Raffi menjadi anak yang semakin disiplin, karena kedisiplinan itu akan membawa Mas Raffi menjadi anak yang sukses ya. Mudah-mudahan kelak Mas Raffi menjadi anak yang sukses. Itu doa dari Bu Guru. Amin. Nah, terima kasih Mas Raffi dari kegiatan tadi. Semoga Mas Raffi akan lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi senang sekali mempraktekkan segitiga restitusi bersama Bu Widi Ayu. Saya diajari untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Azam bermain bola dari kertas di dalam kelas dan tidak sengaja tendangannya mengenai jam dinding sehingga terjatuh dan pecah. Sebagai guru,
harus dapat menyelesaikan masalah dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut skenario pemecahan masalah Azam. Halo Mas Azam. Halo. Ya, apa kabarnya? Baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Mas Azam tahu kenapa guru panggil ke ruangan ini? Enggak. Jadi begini Mas Azam, tadi Bu Guru mendapat laporan bahwa jam dinding di kelas itu jatuh dan pecah. Bu Guru di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah ataupun menyalahkan, ya, karena semua orang juga pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Bu Guru di sini ingin membantu Mas Azam untuk mencari solusi dari perbuatan yang telah dilakukan tadi, ya, perbuatan yang kurang baik tadi kita perbaiki, Mas Azam perbaiki, ya. Mas Azam tahu nggak kenapa itu jam dinding kok bisa sampai jatuh dan pecah? Kenapa? Aku main bola dari kelas nendangnya ke atas terus kena dinding jatuh dan Bisa diulangi lebih keras lagi? Mas Azam bermain bola terus dari kertas bermain bola dari kertas. terus nendangnya ke keras sehingga kena jam dinding. Menendangnya terlalu kuat dan kena jam dinding sampai akhirnya jam dindingnya pecah. Kira-kira itu perbuatan yang bagaimana ya? Yang tidak baik. Betul, ketika kita bermain tapi sampai merusak fasilitas itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, Mas Azam ingat bahwa kita di kelas kita ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ingat. Nah, ketika Mas Azam tadi bermain di kelas bahkan sampai merusak fasilitas kelas, apa keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Harus merawat fasilitas sekolah dan kelas. Ya, menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Kira-kira supaya tidak terjadi lagi seperti itu, apa yang bisa Mas Azam lakukan? Tidak bermain bola lagi di kelas. Tidak bermain bola lagi di kelas. Terus kalau bermain saat jam istirahat berarti sebaiknya bermain di mana? Di halaman sekolah. Di halaman sekolah yang lebih Longgar. lebih luas, ya. Jadi setelah ini Mas Azam akan Tidak bermain bola di tidak kelas. bermain bola di kelas. Baik. Karena apa? Ketika kita disiplin, kita menjaga sikap kita, ya, itu tentu akan berguna bagi diri Mas Azam sendiri, bagi diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi kalau kita melaksanakan keyakinan kita, yaitu menjaga fasilitas kelas, karena fasilitas itu ada kan untuk kita, ya kan, untuk kita supaya nyaman di kelas, bisa belajar dengan baik, dengan tenang, kebutuhan kita terpenuhi. Jadi Mas Azam akan memperbaiki sikap dengan tidak bermain di dalam kelas, tidak lari-larian dan main bola di dalam kelas mulai kapan? Mulai hari ini. Ya, silahkan itu dijaga sikapnya supaya tidak lagi merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan sekolah, dan juga tentu saja tidak merugikan diri sendiri. Bagus, ya. Terima kasih atas waktunya Mas Azam, sudah bersedia Bu Guru panggil, ya. Semoga setelah ini Mas Azam akan lebih baik lagi. Amin, ya. Semangat terus belajarnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam senang sekali mempraktikkan segitiga restitusi bersama Bu Widyayu. Saya tidak merasa dihukum saat melakukan kesalahan, tapi saya diajari untuk dapat mencari solusi dari masalah saya sendiri.
Dari penerapan segitiga restitusi pada dua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian Ibu dan Bapak Guru tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.